Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen serta teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait diskusi sesi 7 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara dengan topik analisis gender dalam pendidikan dasar. Di suatu sekolah dasar di Indonesia terdapat kecenderungan bahwa guru-guru memberikan lebih banyak perhatian dan partisipasi aktif anak laki-laki dalam pembelajaran sains, sementara anak perempuan sering diabaikan. Ini tercermin dari alokasi waktu diskusi, pemilihan murid yang diajak partisipasi di depan kelas, dan dukungan lebih besar untuk kegiatan ekstrakurikuler yang dianggap lebih sesuai untuk anak laki-laki. Hasilnya, sejumlah siswa merasa kurang termotivasi dan kurang percaya diri dalam pembelajaran sains itu sendiri. Terkait masalah tersebut, saya menemukan artikel dengan judul ini artikelnya dengan judul Classroom Discourse, Teacher-Student Interaction and Gender Participation in Primary Science Education dengan penulis Munas Priyanto Ramli, dan artikel ini terindeks Scopus. Terbit pada Juni 2020. Dalam pendahuluan, artikel ini mengangkat isu penting mengenai interaksi antara guru dan siswa serta partisipasi gender dalam pembelajaran sains di sekolah dasar. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kekhawatiran bahwa dominasi guru dalam percakapan kelas dan potensi ketimpangan partisipasi berdasarkan gender dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan perkembangan siswa. Penelitian ini didasarkan pada observasi terhadap 12 pelajaran sains di kelas 4 dari 2 sekolah dasar di daerah Jakarta Selatan. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana interaksi antara guru dan siswa berlangsung, dan bagaimana partisipasi gender tercermin dalam diskusi kelas selama pembelajaran sains. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi berbicara antara siswa dan guru hampir sama selama pembelajaran sains. Namun, dari segi durasi, guru mendominasi percakapan di kelas. Dalam hal partisipasi gender selama diskusi kelas, tidak ditemukan bukti dominasi gender secara umum. Partisipasi gender yang terlihat dalam beberapa pertemuan lebih disebabkan oleh strategi guru dalam menjaga interaksi sosial di kelas, bukan karena stereotip gender itu. Pembahasan dalam artikel ini menyoroti bahwa dominasi guru dalam percakapan kelas dapat mempengaruhi kesempatan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Meskipun tidak ditemukan dominasi gender secara umum, penting bagi guru untuk menyadari strategi pengajaran mereka agar tidak sadar menciptakan ketimpangan partisipasi antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama dalam pembelajaran sains. Selanjutnya, dalam artikel tersebut dapat disimpulkan meskipun frekuensi berbicara antara siswa dan guru hampir sama, guru masih mendominasi percakapan dari segi durasi. Tidak ditemukan bukti dominasi gender dalam partisipasi kelas, namun strategi pengajaran guru memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan partisipasi antara siswa laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, guru perlu lebih efektif
reflektif terhadap pendekatan pengajaran mereka untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan adil bagi semua siswa. Sedangkan relevansi terkait isu gender dalam pembelajaran sains, khususnya terkait dengan perhatian guru terhadap partisipasi siswa berdasarkan gender, meskipun dalam penelitian ini tidak menemukan dominasi gender terhadap secara eksplisit, penting untuk terus mengkaji dan memastikan bahwa strategi pengajaran tidak sadar menciptakan ketimpangan partisipasi. Hal ini penting untuk mendorong motivasi dan kepercayaan siswa dalam pembelajaran sains. Demikian pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.